Hai marketers dan sobat kampus, siapa sosok pemimpin yang lagi paling banyak dibahas di dunia saat ini? Mungkin kita sepakat bahwa itu adalah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang baru saja mengeluarkan kebijakan yang luar biasa kontroversial. Tapi percaya atau tidak, sebenarnya kita, baik sebagai akademisi maupun praktisi, bisa mengambil pelajaran dari kepemimpinan Donald Trump ini. Simak dalam IMC Kuadrat episode kali ini. Marketers dan sobat kampus, ada satu teori leadership yang mungkin tidak terlalu populer, tetapi menarik untuk kita bahas terkait dengan fenomena global saat ini yang tadi kita bahas di awal. Nama konsepnya adalah kepemimpinan narsistik. Nah, sebelum membahas konsep itu, kita coba bahas dulu apa sebenarnya yang disebut dengan narsisme. Karena selama ini terminologi ini lebih sering dikaitkan dengan hal yang negatif. Nah, asal muasalnya sebenarnya berasal dari mitologi Yunani, di mana diceritakan di situ ada seorang laki-laki yang ganteng luar biasa. Mungkin kalau sekarang seperti mas-mas BTS, sangat ganteng luar biasa sehingga banyak wanita yang terpesona dengan dia. Lelaki ini bernama Narsisus. Tapi karena kegantengannya itu dia jadi tinggi hati dan akhirnya menyakiti banyak hati wanita. Akhirnya diceritakan Dewa Dewi marah dan kemudian mengutuk bahwa Narsisus akan jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dan benar, ketika dia sedang berkaca di tepi danau, dia melihat pantulan wajahnya dan akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta pada bayangan wajahnya sendiri. Dan akhirnya setiap hari dihabiskan hanya melihat bayangan wajahnya di danau sampai akhirnya dia meninggal karena kelaparan di tepi danau. Inilah yang kemudian diambil di dalam konsep psikologi untuk menggambarkan satu kepribadian yang sangat cinta dengan dirinya sendiri. Sangat punya ego yang tinggi sendiri, yang sangat tinggi egonya. Inilah kepribadian yang sering kita sebut dengan narsis. Nah, konsep ini kemudian dikembangkan oleh Michael McCoby dalam satu artikel yang menarik di Harvard Business Review. Dia menyatakan bahwa sebenarnya pemimpin-pemimpin besar di dunia, baik di bisnis, politik, sosial, punya kecenderungan kepribadian narsistik. Anda boleh sepakat atau tidak ya dengan penyebutan dia. Nah, tapi dia menyebutnya dengan istilah narsistik yang produktif. Nah, kenapa? Karena sebenarnya seorang pemimpin dengan kecenderungan narsistik punya beberapa karakteristik yang khas sekaligus kekuatan dia. Yang pertama, mereka cenderung independen. Artinya tidak mudah digoyang oleh opini orang lain. Tidak mudah kemudian ikut suara yang lagi viral, suara mayoritas. Kalau dia punya keinginan, dia punya mimpi, dia tidak peduli dengan suara orang lain. Dia akan maju terus meskipun semua orang menentang, semua orang tidak percaya. Independensi yang tinggi. Yang kedua, dia juga cenderung punya karisma yang luar biasa. Dia bisa menginfluence, mempengaruhi orang lain sehingga mengikuti mimpi dia tadi. Nah, yang ketiga, dia adalah orang yang visioner. Artinya bisa melihat masa depan yang mungkin orang lain tidak bisa melihat. Dia bisa membayangkan hal-hal yang mungkin orang menganggap itu masih terlalu jauh. Itu karakter yang ketiga, visioner. Nah, yang keempat, dia suka tantangan dan sangat berani mengambil resiko. McCoby mengatakan inilah orang-orang yang tipe-tipe orang yang mimpinya bukan hanya sekedar melakukan perbaikan kecil, tapi ingin mengubah dunia. Nah, 4 karakteristik ini yang cenderung ada dalam sosok pemimpin yang disebut dengan pemimpin yang narsistik, sekaligus kekuatan dia. Tetapi sebagaimana kasus yang bisa kita lihat di sekeliling kita ya, sosok-sosok pemimpin yang narsistik, mereka juga punya 4 kelemahan mendasar yang ini perlu diwaspadai. Pertama, kurang empati. Karena dia sangat independen, dia sangat percaya diri, dia cenderung mengabaikan perasaan dan masukan orang lain. Pokoknya dia susah menerima kritik. Maunya A ya A, orang lain maunya B, dia tidak peduli. Yang kedua, ya karena dia cenderung independen, sulit bekerja sama dalam sebuah tim. Merasa sok paling tahu, sok paling bisa, sok paling berkuasa. Ini kelemahan yang kedua. Nah, yang ketiga, dia cenderung defensif saat dikritik. Dia merasa orang lain tidak paham dengan mimpi besar dia. Orang lain tidak bisa melihat mimpi masa depan yang sudah
bisa dia bayangkan. Cenderung akan defensif saat dikritik. Dan yang terakhir, mereka kemudian cenderung membangun kultus pribadi. Jadi tidak lagi leadership itu sebagai sebuah sistem yang ada dalam organisasi, sebuah kerja bersama untuk membangun organisasi, tapi seolah-olah semua kerja itu harus mendukung mimpi dia sebagai individu. Nah, itu tentu tidak sehat. Makanya Michael McCoby menggambarkan seorang pemimpin yang narsistik itu seperti pilot pesawat jet. Dia punya kemampuan roket mesin yang luar biasa sehingga bisa terbang tinggi, bahkan mencapai luar angkasa, bahkan mendarat di bulan, di Mars, dan seterusnya. Bukankah itu ya mimpi orang-orang besar yang kita bisa lihat di media massa? Tetapi di sisi lain, dengan kekuatan sekaligus kelemahan dia tadi, si pilot roket ini juga bisa membawa penumpang, semua penumpang yang ada di dalam pesawatnya untuk menuju kehancuran yang tidak main-main. Sekali dia hancur, maka hancur dengan luar biasa, menjadi berkeping-keping. Nah, inilah pemimpin narsistik yang kita lihat mungkin ini ada dalam sosok Donald Trump. Ini juga ada mungkin dalam sosok Elon Musk dan pemimpin-pemimpin besar, bahkan seperti Steve Jobs, sang pendiri Apple. Mereka punya kecenderungan narsistik. Karena itu, kalau bisa jadi barangkali kita punya kecenderungan seperti itu, atau rekan kita, pemimpin-pemimpin kita di organisasi punya potensi seperti itu, maka ada dua saran yang perlu kita perhatikan agar si pilot pesawat luar angkasa ini tidak membawa organisasi, tidak membawa pesawatnya kepada kehancuran. Saran pertama adalah perlunya seorang pemimpin dengan kecenderungan seperti itu untuk membangun kesadaran diri atau self-awareness. Harus sering-sering merenung, harus sering-sering refleksi, atau mungkin coaching ya dengan pakar untuk menanyakan sebenarnya mimpi besarnya ini untuk siapa sih? Apakah hanya sekedar untuk dirinya sendiri atau kebaikan yang lebih besar orang lain? Dia harus membangun kesadaran diri ini agar tidak terjebak pada ego pribadi. Dan yang kedua, saran yang kedua adalah dia perlu membangun tim yang terpercaya sekaligus jujur untuk memberikan masukan. Jangan sampai tim-tim yang ada di sekelilingnya ini tipe-tipe ABS, asal Bapak senang. Dia maunya ke kiri, semua bilang oke ke kiri. Dia maunya ke kanan, semua mengiyakan. Harus tim yang terpercaya dan bisa memberikan masukan, sehingga bisa membantu membumikan mimpi dan visi besarnya tadi menjadi sesuatu yang lebih realistis, sesuatu yang lebih bisa diimplementasikan. Nah, inilah tipe kepemimpinan narsistik. Menurut Anda, bagaimana dengan masa depan Amerika dan dunia dengan kepemimpinan Donald Trump? Apakah akan membawa Amerika ke luar angkasa, ataukah justru membawa kehancuran? Silakan komen dan kita diskusikan di bawah ini. Sampai jumpa insya Allah di IMC Kuadrat edisi berikutnya.